Pernahkah engkau membayangkan, di antara aroma laut utara dan semilir angin pesisir Cirebon, ternyata berdiri taman-taman ilmu yang tak pernah sepi dari lantunan ayat suci. Ya, inilah Cirebon, bukan hanya tanah bersejarah para wali, tapi juga tempat di mana cahaya ilmu Islam terus menyala dari generasi ke generasi. Setiap subuh, gema azan bercampur dengan lantunan Al-Quran. Setiap malam, ribuan santri bersimpuh menuntun harap agar hidup mereka diterangi ilmu dan keberkahan. Dan hari ini, kita akan menelusuri 8 pondok pesantren terbaik di Cirebon, tempat yang bukan sekadar mengajar, tapi menanamkan adab, keikhlasan, dan semangat menjadi insan bermanfaat bagi umat. Delapan Pondok Pesantren Teknologi Ampiran Jati. Pesantren ini berbeda dari yang lain. Dengan penuh kasih, Pondok Pesantren Teknologi Ampiran Jati membuka pintunya lebar-lebar bagi anak-anak yatim dan duafa. Seluruh biaya pendidikan mereka ditanggung oleh yayasan, agar tak ada alasan bagi siapapun untuk berhenti menuntut ilmu. Selain pendidikan agama, para santri juga belajar keterampilan teknologi seperti komputer, multimedia, dan teknik digital. Tujuannya sederhana namun mulia, agar para santri mampu mandiri dan berdaya setelah lulus nanti. Di malam hari, mereka tetap membaca Al-Quran, meneliti ayat-ayatnya, dan menanamkan keyakinan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah amal jariyah yang tak akan pernah putus. Pesantren ini menjadi bukti bahwa Islam adalah rahmat, dan pendidikan adalah jalan menuju kemandirian dan keberkahan. Tujuh Pondok Pesantren Sains Salman As-Salam. Pesantren ini menjadi simbol dari modernitas yang tetap berakar pada nilai Islam. Dengan nama, Sains Salman As-Salam, pesantren ini memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama dalam satu kurikulum yang seimbang. Para santri di sini belajar Al-Quran sekaligus ilmu sains dan teknologi. Mereka dibiasakan untuk berpikir kritis, kreatif, dan solutif, karena Islam sejatinya mendorong umatnya untuk menjadi rahmat bagi semesta, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Kehidupan di pesantren ini sangat disiplin, tetapi tetap hangat. Setiap pagi dimulai dengan hafalan ayat, kemudian dilanjutkan dengan pelajaran eksakta dan eksperimen laboratorium. Mereka tidak hanya diajarkan untuk menghafal ayat, tetapi juga memahami maknanya dalam konteks kehidupan modern. 6 Pondok Pesantren Madinatun Najah. Berada di tengah kota, Madinatun Najah tetap menjaga ketenangan dan kesederhanaannya. Namanya berarti kota keselamatan, dan benar, siapapun yang masuk ke dalamnya akan merasakan kedamaian yang menyejukkan hati. Pesantren ini memadukan pendidikan formal dan non-formal dengan sangat baik. Para santrinya belajar ilmu agama sekaligus keterampilan praktis untuk bekal hidup di masyarakat. Lingkungan yang bersih, tertata, dan disiplin membuat para wali santri merasa tenang menitipkan anak-anak mereka di sini. Setiap malam, santri Madinatun Najah melaksanakan muhasabah dan zikir bersama. Tangisan taubat dan lantunan doa menjadi pemandangan yang menggetarkan hati. Disinilah, ilmu bukan hanya untuk otak, tapi juga untuk menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. 5 Pondok Pesantren Ulumuddin. Dikenal sebagai salah satu pesantren tertua di Cirebon, Ulumuddin berdiri sejak tahun 1967. Selama puluhan tahun, pesantren ini terus bertransformasi, namun tak pernah kehilangan ruh keilmuannya. Kini, Ulumuddin bahkan memiliki perguruan tinggi sendiri bernama STAI Salahuddin Alayubi, lengkap dengan laboratorium dan klinik kesehatan. Sebuah bukti nyata bahwa pesantren tidak hanya mengajarkan kitab kuning, tetapi juga membuka diri pada ilmu pengetahuan modern. Di dalam pesantren ini, para santri belajar bagaimana menjadi pelayan masyarakat, bukan penguasa. Mereka diajarkan bahwa setinggi apapun ilmu yang dimiliki, jika tidak disertai akhlak, maka ilmu itu akan hampa.
Dari ruang belajar hingga musala kecilnya, semangat itu terus diwariskan, dari guru ke murid, dari murid ke generasi berikutnya. Empat Pondok Pesantren An-Nidom. Pesantren ini didirikan oleh ulama karismatik Kiai Haji Jafar Shodiq, dan letaknya bersebelahan dengan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bisa dikatakan, An-Nidom adalah tempat di mana ilmu pesantren dan ilmu kampus bertemu dalam satu harmoni. Setiap subuh, para santri melaksanakan kuliah subuh bersama masyarakat sekitar. Mereka membaca kitab kuning, berdiskusi tentang tafsir, dan kemudian berbagi nasi bungkus kepada warga. Inilah ciri khas An-Nidom, ilmu yang hidup, bukan hanya dibaca tapi juga diamalkan. Pesantren ini menjadi magnet bagi para santri muda yang ingin belajar agama dengan pendekatan rasional, terbuka, dan moderat, tanpa meninggalkan adab dan tradisi salaf. Di bawah bimbingan para guru yang lembut namun tegas, An-Nidom telah menjadi pelita bagi banyak jiwa yang haus akan ilmu dan kebijaksanaan. Tiga Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin. Nama Tarbiyatul Banin berarti pendidikan bagi putra-putra, dan pesantren ini benar-benar menghidupkan makna itu dalam setiap aktivitasnya. Berada di Desa Kaliwadas, Sumber, Tarbiyatul Banin terkenal dengan program tahfiz Al-Quran dan pendalaman bahasa Arabnya yang ketat. Namun, keunikan pesantren ini terletak pada keseimbangan antara ilmu dan kreativitas. Santri tidak hanya menghafal ayat-ayat suci, tapi juga aktif dalam kegiatan marawis, kasidah, serta organisasi santri seperti IPNU dan IPPNU. Setiap kegiatan diarahkan agar santri belajar tanggung jawab, kepemimpinan, dan kebersamaan. Pada setiap malam Jumat, seluruh santri berkumpul membaca Yasin dan tahlil untuk para guru dan orang tua mereka. Di situ terlihat betapa dalamnya rasa hormat dan kasih di antara mereka. Tarbiyatul Banin tidak hanya mencetak hafiz dan dai, tapi juga pemimpin yang berjiwa lembut, disiplin, dan beradab. Dua Pondok Pesantren Al-Mubarokah. Tahun 1987 menjadi saksi berdirinya pesantren yang satu ini. Al-Mubarokah lahir dari semangat sederhana, bagaimana agar anak-anak desa Karangmangu memiliki tempat menuntut ilmu agama tanpa harus jauh ke kota. Dengan hanya 40 santri di awal berdirinya, pesantren ini kini berkembang menjadi salah satu pusat ilmu yang ramai oleh para pencari hikmah. Yang menarik, suasana di Al-Mubarokah terasa sangat kekeluargaan. Kiai dan para ustadz tak hanya mengajar, tapi juga menjadi orang tua bagi santrinya. Mereka mendidik dengan cinta, menegur dengan kasih, dan membimbing dengan doa. Fokus pembelajarannya tak hanya pada ilmu agama, tapi juga pada adab, disiplin, dan kemandirian hidup. Kini, ratusan santri dari berbagai daerah datang ke Al-Mubarokah, bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi untuk belajar menjadi pribadi yang penuh berkah, sesuai dengan nama pesantrennya, Al-Mubarokah, yang berarti, yang diberkahi. Satu Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Berdiri sejak tahun 1970, Pondok Pesantren Mambaul Ulum dikenal sebagai salah satu pesantren yang menggabungkan antara tradisi dan pembaruan. Disinilah, setiap langkah santri dimulai dengan niat, bukan hanya untuk menghafal dan memahami ilmu, tapi juga untuk melatih jiwa menjadi pribadi mandiri. Di pesantren ini, bahasa Arab dan bahasa Inggris bukan sekadar pelajaran, tetapi menjadi budaya dalam keseharian. Para santri terbiasa berbicara dengan dua bahasa dunia itu sejak dari asrama hingga ke lapangan. Selain itu, mereka juga dibekali dengan pelatihan jurnalistik, kewirausahaan, bahkan drum band. Tak heran, lulusan Mambaul Ulum banyak yang tumbuh menjadi dai muda, penulis, dan wirausahawan santri yang mampu menebar manfaat dimanapun mereka berada. Di balik tembok pesantren ini, ada kisah setiap malam yang syahdu, ketika para santri menadahkan tangan, berdoa agar ilmu mereka menjadi cahaya.
Sungguh, Mambaul Ulum bukan hanya tempat belajar, tapi taman tempat tumbuhnya pemimpin masa depan. Sahabatku, dari Mambaul Ulum hingga Ampiran Jati, setiap pesantren di Cirebon menyimpan kisah perjuangan, keikhlasan, dan cinta terhadap ilmu. Mereka bukan sekadar lembaga pendidikan, tapi lentera yang menjaga cahaya Islam tetap menyala di tengah zaman yang terus berubah. Maka jika engkau bertanya, pesantren mana yang terbaik? Jawabannya, bukan pada bangunannya, bukan pada fasilitasnya, tapi pada niat tulus dan doa yang menyertainya. Karena di setiap pesantren, selalu ada santri yang bermimpi sederhana, menjadi manusia berguna bagi agama, bangsa, dan sesama. Jadi, dari 8 pesantren tadi, mana yang paling menginspirasi hatimu? Tulis di kolom komentar, dan mari kita doakan, semoga pesantren di seluruh Indonesia terus melahirkan generasi Qurani yang berilmu dan berakhlak.